terhormat Kepala SMA Negeri Kudus, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf pendidikan SMA Negeri Kudus, seluruh siswa yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara peresmian ruang podcast SMA Negeri Kudus. Sebagai pembukaan acara pada hari ini, marilah kita ikuti bersama acara pemotongan kita oleh Kepala SMA Negeri Kudus yang terhormat Bapak Gubernur Aktivitas SPDMPD. Kami persilakan. Siapa? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka resminya ruang podcast SMA Negeri Kudus tahun 2023 dinyatakan dibuka. Selanjutnya, pada hari ini Bapak Sekolah kami silakan untuk menuju ruang lokasi podcast. Satu kali kedip biasa saya dia ini sebenarnya itu saya ruang podcast SMA Negeri Kudus, ruang yang cukup aman untuk berkegiatan, terutama bagi ekstrakurikuler yang nantinya akan bisa dituliskan di ruang ini. Ruang terpisah antara ruang operator dan ruang yang nanti akan digunakan untuk kegiatan. Alhamdulillah, peralatan yang tersedia sudah cukup lengkap dan nanti bisa langsung kita uji cobakan. Masuk gimana? Kami persilakan Pak Dana yang nanti akan berlari ke Sasagolos yang akan mencari Bapak Kepala SMA Negeri Kudus terkait dengan masuk. Suaranya masuk nggak Pak Tommy? Oke. Nggak usah diam. Nah, langsung nggak usah dibuat cukup. Nggak usah mepet. Itu jalan. Silakan. Iya. Gini. Lampunya dinyalakan. Kita putih, rambutnya. Ayo kita putih rambutnya. Nggih, kita loh. Jenengan Jose ora aku ayo. Jenengan Jose santai mulai sih. Enggak usah. Jarak gitu. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Sekolah SMA Negeri 2 Kudus yang pada saat ini telah memiliki podcast yang akan menjadi sarana informasi dan komunikasi baik itu seluruh guru, karyawan dan seluruh siswa SMA Negeri 2 Kudus demi kemajuan SMA Negeri 2 Kudus. Untuk selanjutnya kami akan sedikit mencari informasi, memperoleh informasi dari Bapak Nur Abidudin SPD MPD yang menjadi Kepala SMA Negeri 2 Kudus berkenaan dengan pendirian podcast tersebut. Untuk yang pertama, tentunya pendirian podcast itu mempunyai tujuan, Bapak. Kira-kira tujuannya mendirikan podcast itu apa untuk SMA Negeri 2 Kudus? Makasih Pak Dwi. Saat ini eranya sudah era digital semuanya. Semuanya tidak bisa lepas dari yang namanya IT. Ya. Dulu
orang-orang masih seneng mendengarkan radio. Ada wawancara atau apapun di dalam radio. Nah, sehingga podcast itu jadi tentang radio, kemudian menyebarkan informasi lewat radio dan sebagainya. Nah, di broadcasting saat ini anak-anak terutama pada masyarakat jarang sudah mendengarkan radio, tetapi lebih ke video. Jadi kita gabungkan antara audio dengan visual. Nah, dengan adanya sarana seperti ini di SMA Negeri 2 Kudus, kita bisa menyebarkan semua informasi sekolah kepada masyarakat. Walaupun kita sudah punya akun-akun di media sosial, di media mainstream, tetapi yang lebih penting di sini ruang podcast ini bisa digunakan untuk sarana pembelajaran. Nah, kalau kita bicara pembelajaran, ini Pak Dwi ya, itu kan kesannya di kelas. Nah, itu pembelajaran saya agak konvensional itu. Itu kita bicaranya santai. Itu kan kesannya pembelajaran konvensional. Kalau tidak di kelas berarti tidak ada pelajaran. Gitu. Coba kita ubah itu mindset seperti itu, ya. Jadi kita meningkatkan literasi kita. Nah, sama. Ini juga salah satunya dengan podcast ini kita bisa meningkatkan literasi. Karena literasi itu tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar menulis, tapi ada yang namanya problem solving, memecahkan masalah. Memecahkan masalah. Nah, di dalam problem solving ini, Bapak Ibu guru sudah mengajarkan lewat diskusi. Nah, ketika hasil diskusi dipresentasikan, ini biasanya kan jejer-jejer di kelas itu kan, di depan kelompok 1 presentasi, gitu. Enak? Kelompok 2 nanti menjadi moderatornya. Nah, apakah hal seperti itu masih bisa? Tidak ada salahnya seperti itu di kelas. Dan tidak ada salahnya dipadukan dengan media yang lain yang saat ini lebih tren. Jadi misalnya saya dengan Pak Dwi seperti ini, saya kelompok 1, Pak Dwi moderator kelompok 2, kelompok saya ada di sebelah sini, teman-teman yang lain misalnya siswa yang lain ada di depan. Nah, kami presentasi, tapi presentasi itu hilang. Nah, gitu loh. Semua orang tua kita, orang tua anak-anak bisa melihat, anak kami live. Anak bisa, orang tua bisa ngomong ke sekolah, anaknya bisa seperti ini dan sebagainya, menyampaikan pendapat dan seterusnya. Ini namanya memanfaatkan podcast masuk ke dalam dunia pembelajaran. Ini yang intrakurikuler. Nah, itu intrakurikuler. Iya kan ada seperti kemarin saya sampaikan ada the Big Five program itu kan. Iya. Jadi podcast bisa masuk ke sana. Jadi masuk di dalam kalau di pembelajaran itu sintak atau apa ya? Misalnya satu pendahuluan ada yang namanya itu kan? Iya. Skenario pembelajaran, sistematika pembelajaran. Jadi masuk ke sana. Dan ketika anak menyampaikan pendapatnya, ini loh. Coba kita tanyakan hal-hal yang menarik seperti ini. Jadi anak-anak itu tidak kami terus sejajar kursi di depan, nonton gitu. Coba kita gunakan kayak gini, asik loh. Nah, untuk kokurikuler misalnya, kokurikuler berarti pembelajaran proyek ya. Kan bisa saja dengan seperti ini menyampaikan gagasan-gagasannya tentang proyeknya, kemudian kita rekam, nanti ditampilkan di panggung, ditampilkan di kelas dan sebagainya. Dan live ini bisa di live ini tidak hanya di YouTube misalnya, ada di live juga di TikTok, ada di live juga di Snack Video, di live mana lagi, monggo asik kan. Orang tua bisa melihat anaknya langsung.
saat itu juga anak bisa menyampaikan hal-hal yang luar biasa di sekolah. Orang tua dimanapun juga bisa melihat, dikasih tahu anaknya, bangga loh Pak orang tua. Ini sepele asik sekali. Nah, jadi kita ini yang belajar itu hal-hal yang mengasihkan, tetapi tidak meninggalkan esensi. Itu tujuan saya seperti itu. Jadi biar semata itu semakin mengasihkan, menyenangkan. Pembelajaran itu tujuannya untuk secara keseluruhan, Pak. Ya, tujuan. Di samping itu, Pak, bahwa tentunya podcast itu kan punya tujuan dan punya program-program. Sedang program-program itu kan mungkin ada program jangka pendek, ada program jangka panjang. Tentunya program-program itu nanti bisa dinikmati secara umum. Kira-kira programnya apa saja, Pak? Oke, podcast itu. Jadi di podcast Kudus ini kan dengan kalimat podcast semua. Tidak hanya dinikmati atau dipakai oleh bapak ibu guru dalam pembelajaran saja. Anak-anak sama. Jadi ketika anak mempunyai hal-hal yang bagus untuk disampaikan, untuk didiskusikan, ingat kita punya Fordisma. Iya kan? Iya. Jadi program-program 5 program itu tadi kita bisa mengimplementasikan 5 program kita, intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, program unggulan. Salah satunya ada Fordisma tadi, kemudian ada program-program pembiasaan. Bisa kita diskusikan di sini. Bisa kita kalau berbicara dengan anak-anak itu kita rembuk di sini, menyampaikan. Ini loh program kami, misalnya anak-anak mempunyai gagasan hasil Fordisma seperti ini. Bisa jadi di dalam Fordisma nanti misalnya menghadirkan narasumber ke sini, boleh dengan tema-tema tertentu, misalnya sekolah ramah anak. Pada saat Hari Pendidikan Nasional, tokoh pendidikan kita hadirkan ke sini dan bisa disaksikan secara live ke semua warga sekolah. Tidak harus misalnya berkumpul di satu tempat. Nanti di live bisa lewat YouTube lah, bisa lewat video lah, bisa lewat ke TikTok dan anak-anak yang jauh. Ketika kita ajak tidur bareng-bareng, kadang-kadang tidak konsen loh. Tapi dengan di kelas misalnya bareng-bareng atau di HP-nya saya mendengarkan, itu malah kadang-kadang lebih menarik. Jadi saya sampaikan di sini adalah podcast SMA 2 Kudus ini adalah podcast untuk semua. Tidak hanya untuk kita saja sebagai orang tua. Justru saya jarang-jarang bertajar ini. Saya lebih senang anak-anak yang banyak berperan di sini, para siswa yang banyak berperan di sini. Mereka bisa mendiskusikan apapun. Dan hasil diskusinya diketahui oleh semua teman-teman. Kadang-kadang ada hasil diskusi dari rapat OSIS MPK. Bagaimana kita bisa menyebarluaskan itu secara langsung? Asik loh. Gitu. Ya memang butuh keberanian. Sesuatu itu butuh keberanian. Kalau misalnya tidak butuh keberanian, tidak berani ya rapat tutup selesai. Misalnya seperti itu. Nah, jadi anak-anak kadang-kadang apa sih hasil OSIS? Apa sih hasil MPK? Lakukan aja. Bisa dengar dulu monggo, kalau off air misalnya, mau on air silakan, tidak masalah, gitu. Ya. Jadi program jangka pendek kami adalah tentu saja bisa digunakan untuk semuanya. Jangka panjang kami adalah anak-anak memiliki jiwa atau semangat literasi tinggi, gitu. Ya, jadi kan kami sebentar lagi kita juga ada program mungkin yang saya sampaikan kemarin belum secara guyonan itu, tapi nanti saya tulis best practice-nya itu gelisah tanpa ketawa itu. Ya kan? Gerakan literasi sekolah tanpa kenal tempat dan waktu. Nah, ingat, literasi itu tidak hanya membaca, tidak hanya menulis, juga ada yang namanya memecahkan masalah, diskusi-diskusi dengan topik-topik tertentu, itu juga literasi.
Ya gitu. Oh ya. Ya, terima kasih Bapak. Jadi selain ada tujuan program, apakah dari pihak sekolah itu ada keinginan bahwa podcast ini nanti bisa live mungkin di TikTok, mungkin di Facebook dan lain sebagainya sehingga nanti akan mendapatkan income dari situ Bapak? Terlalu jauh ke sana. Iya. Bagi kami adalah menyampaikan informasi yang ada di sekolah kepada masyarakat. Itu lebih penting. Ya, untuk promosi ya Pak. Oke, Ya, untuk orang tua siswa. Ya. Banyak orang tua siswa itu kadang-kadang tidak tahu apa sih program sekolah. Iya. Walaupun kami sudah berada ke sekolah. Gitu. Tetapi kan tidak terekam dengan baik. Iya. Tapi kalau misalnya dengan podcast disiarkan lewat live ya, ada streaming misalnya, kan ada jejak digital. Iya. Tadi apa ya yang disampaikan oleh sekolah bisa dicetak kembali, bisa live, kemudian nanti bisa menyebarkan orang tua loh ke sekolah. Jadi sebagai narasumber misalnya di sini kepingin mengajar bareng misalnya, ketika kita mendengar orang tua dari kelas ke kelas misalnya, bisa jadi kita ke sini, anak-anak di kelas live. Iya. Bapak Ibu guru mengajar di kelas bisa live dari sini bisa. Dan saya kadang-kadang ini juga kadang-kadang sebuah persepsi yang mungkin bagi saya itu berbeda dengan yang lain. Tadi yang pertama, kalau tidak masuk kelas berarti tidak ada pelajaran. Ya, yang kedua, saya tanya Pak Dwi, jam kosong itu apa? Jam kosong itu Ini adalah sekarang jam kosong itu adalah jam pembelajaran yang tidak diisi oleh guru dan tanpa ada tugas. seperti itu kan? Iya. Itu jam kosong. Bagi saya jam kosong itu tidak ada. Oh iya. Jadi yang namanya tidak ada pelajaran. Oh, jamnya kosong, gurunya tidak ada pelajaran gitu kan? Enggak ada. Itu lah ya. Iya. Ketika guru tidak ada di kelas, apapun itu, kalau jiwa literasi anak-anak sudah tumbuh dengan baik, justru saat itulah anak-anak bisa belajar secara mandiri. Anak-anak harus kita didik ke sana juga, karena jangan sampai kaget ketika nanti lulus ke perguruan tinggi dengan gaya pembelajaran yang berbeda, model pembelajaran yang berbeda, kaget ya. Oh, ternyata seperti ini ya. Tapi tidak serta-merta terus digunakan alasan. Oh, kok nggak masuk? Anak-anak belajar baru ya nggak bisa. Itu kan kadang-kadang memang ada tugas-tugas tertentu yang tidak bisa hadir di kelas. Ada guru yang mungkin harus semua dirinya keluar sekolah rangka menambah pengetahuan, ikut diklat dan sebagainya. Itu bisa lewat apa namanya, kemarin ada PJJ kan, ya kan bisa lewat seperti itu. Jadi anak-anak kita tumbuhkan kesadaran literasinya tinggi. Jadi gelisah tanpa ketawa harus kita tumbuhkan betul-betul itu. Gitu. Untuk terakhir Pak. Ya. Tentunya dengan adanya pendirian podcast ini kan ada keinginan-keinginan dari pihak sekolah. Yang keinginan-keinginan itu ingin memajukan sekolah utamanya. Ya jelas. Keinginan seperti apa Pak untuk pendirian podcast ini? Kita itu, yaitu tadi, yang pertama menyebarluaskan kegiatan-kegiatan sekolah, satu kegiatannya. Yang kedua prestasi sekolah. Kadang-kadang prestasi sekolah jarang, kadang-kadang tidak sampai ke masyarakat. Yang sudah kita lakukan tidak sampai ke masyarakat. Yang ketiga, untuk kemajuan, yang namanya kemajuan tidak hanya berhasil di dalam segi lomba. Yang namanya kemajuan, bagaimana kita membuat sekolah ini menjadi sekolah yang nyaman, sekolah ramah anak, menjadi sekolah yang dimanage dengan baik, manajemen dengan baik, sesuai dengan kebutuhan anak-anak.
Itu yang lebih penting. Itu sekolah maju juga loh. Ya, jadi anak-anak masuk ke SMA Negeri 2 Kudus itu bukan berbagai latar belakang alasan. Saya masuk ke SMA 2 Kudus karena prestasi juara A, B, C, D. Oh, di sana kalau siswanya menggunakan sarana prasarana sekolah itu lebih mudah difasilitasi oleh sekolah. Nah, misalnya seperti itu. Itu juga. Jadi sekolah menjadi sekolah apa? Tujuan utama. Ya, bagaimana menjadi tujuan utama anak-anak bisa masuk ke SMA Negeri 2 Kudus itu. Ya, jadi memajukan sekolah bagi kami, sekolah maju itu tidak hanya diukur dari jumlah prestasi di lomba tertentu, tetapi bagaimana kita melayani anak-anak kita menjadi nyaman di sekolah, bisa menggunakan kita berpikir manajemen itu manajemen yang berbasis aset. Semua aset sekolah bisa digunakan oleh anak-anak dengan tentu saja dengan aturan-aturan tertentu dalam rangka memberikan fasilitas ini sesuai dengan kebutuhan belajar dari para siswa. Itu yang saya katakan sekolah maju. Ya, terima kasih sekali kami ucapkan untuk Pak Afif yang telah bersedia untuk kami cari informasinya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses untuk kita semuanya.